Merenungi alam pada suatu saat di suatu tempat. Setiap pagi senantiasa sama, matahari terbit di ufuk timur. Namun setiap pagi berbeda dirasa, tergantung di mana, kapan, dan bagaimana suasana hati. Kala itu aku bersama teman sepanggilan menjalani retret tahunan di Arema Bogor. Usai bangun pagi berkemas-kemas memasuki ruang doa. Ibadat pagi bersama lalu meditasi. Arahnya menghadap ke timur. Waktu masih gelap hingga berangsur terang. Seiring munculnya mentari dari balik pegunungan. Cahayanya menembus jendela kaca. Mentari kian menanjak, berangsur tampak, makin terasa hangat menerpa wajah dan seluruh tubuh. Ku hirup udara melalui hidung dengan mengempiskan perut dan mengembuskannya perlahan-lahan. Dengan inisiatif sendiri itu kulakukan berulang-ulang. Bersama dengan tarikan dan pelepasan udara, ku ucapkan dalam hati sebuah kata sebagai mantra. Ku sudahi setelah setengah jam ku lalui. Aku merasakan keheningan di hati, ketenangan di budi, dan kesantaian di raga. Melepas kepenatan di pastoran yang bising bersebelahan pasar dan dikelilingi lebih separuh jalan, ku nikmati kesempatan yang langka itu. Sebuah keheningan yang amat berharga. Arema Village yang berlokasi lebih dari 2 hektar. Aku dapat menikmati indahnya hidup jauh dari polusi dan kebisingan. Ku hirup udara yang bersih dan hawa yang sejuk. Berlokasi di tengah pegunungan Bogor, aku berekreasi dengan Allah pencipta dan alam semesta. Ku pandangi rumput bambu dan pepohonan yang hijau lebat. Ku dengar suara tetesan air. Saat siang awan tipis menyelimuti gunung-gunung dan bukit-bukit. Saat mentari kian hangat menyengat seakan berupaya melenyapkan pagi dan menerbitkan fajar, lalu memperjuangkan siang. Meskipun sinar matahari bertambah garang memancar dari bentuknya yang bundar, di tempat itu kesejukan cuaca tidak juga punah. Kesejukannya membawa makna kedamaian di hati. Kesepian tempat mengajak masuk dalam keheningan pikir. Kenyamanannya menenteramkan jiwa yang kadang bosan dan gundah. Ku tatap dan ku perhatikan pegunungan yang berbaris di timur tampak teratur. Ku pandangi lereng-lerengnya, lembah-lembahnya yang tampak ada banyak rumah. Alangkah eloknya hidup menyatu dengan alam pegunungan. Semoga lereng-lerengnya baik-baik dan tak pernah longsor. Harapanku alamnya ramah karena penghuninya tak pernah marah. Banyak jenis binatang pasti ada di sana. Pohon-pohon di sekitar jalan menjulang tinggi-tinggi tegak lurus. Itu entah apa namanya. Bersanding dengan pohon-pohon pinus dan tanaman-tanamannya terpelihara dan terjaga. Tak pernah rusak dan habis dibabat dan setia memberikan penghidupan bagi masyarakat. Semuanya dibutuhkan manusia untuk kecukupan dan untuk mendapatkan oksigen yang sehat. Kala perenungan retret mengantar aku untuk menggambarkan siapa Allah menurutku sekarang. Langsung aku terbawa dalam suasana yang memenuhi hatiku. Bagaimana aku harus melukiskan Allah dengan kata-kata, dengan lukisan, simbol, cerita, perumpamaan.
Aku hanya mau mengatakan dan menyatakan untuk melihat alam sekitar. Pemazmur pengagum alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman-Nya. Ibrani 11 ayat 3. Jika selama ini hari-hari berlalu hanyut untuk hidup kontemplasi dalam kesibukan, contemplativus in actione atau topong rame, kali ini kontemplasi dengan alam. Dalam permenunganku sampai pada siapa penciptanya. Setiap ciptaan pasti ada penciptanya, sebagaimana setiap sebab ada penyebabnya. Bagiku dan bagi semua orang beriman meyakini bahwa Tuhan Allah lah sang penciptanya. Kutipan ayat dari kitab Mazmur dan Ibrani di atas jelas menyatakan, dalam ciptaan yang begitu indah, Sang Pencipta pastilah maha indah. Dalam alam semesta yang begitu hebat, Sang Penyelenggara pastilah maha hebat. Jagat raya dengan segala isinya merupakan masterpiece Allah yang Maha Kuasa. Siangku memandang ada dua burung terbang beriringan lalu hinggap di dahan. Ku menduga mereka sepasang, mengingatkanku pada perintah Allah kepada Nuh sebelum air bah agar mengambil binatang masing-masing sepasang jantan dan betina. Kejadian bab 6 ayat 19. Tujuannya agar mereka berkembang biak menjadi banyak. Maka aku tak setuju dengan orang-orang yang memelihara binatang dan tak sepasang hingga tak memungkinkan mereka beranak pinak. Saat aku datang ke pastoran baru pertama kali, karena kena mutasi, karyawan pastoran bertanya, apakah Romo tidak memelihara burung? Ku jawab, Romo tidak memelihara, namun punya banyak burung. Lihat di udara di sana, di alam bebas. Semua itu Romo punya tanpa harus kupelihara. Mungkin sang karyawan merasa akan tambah pekerjaan, harus memelihara dan memperhatikan burung-burung Romo. Lebih-lebih saat Romo tak ada di rumah. Atau karena hal lain dia penyuka burung. Atau biasanya Romo-Romo sebelumnya memang pencinta burung. Terbayang olehku andai kata orang yang berminat memelihara burung kian banyak. Jangan-jangan yang di alam bebas semakin habis. Syukurlah jika diternak. Bila tidak, bukankah akan punah? Kini kian tampak hasil ikan yang kumakan dari tambak. Tak seperti kalaku kecil dari kali seperti dulu lagi. Rasanya pun menjadi beda. Makanannya sentrat atau sejenisnya. Apakah berpengaruh untuk kesehatan badan? Ya pasti segala yang alami jika ada akan kujadikan pilihan. Setiap kali melihat burung dan monyet di alam bebas mengingatkanku akan dosa-dosa ekologisku. Aku suatu saat di masa muda sering memburu dan membunuh mereka. Aku pemangsa yang kejam untuk binatang yang tak bersalah. Bersenjatakan senapan angin, ku tembaki binatang-binatang itu untuk dikonsumsi. Sedang jika berjumpa dengan babi, ku tak merasa bersalah dengan sebab ku punya dalih. Babi-babi itu merusak tanaman warga. Maka atas perintah mereka
Kami, tim pemburu babi, bertindak. Karena penyesalanku, senapanku tak kuwariskan pada siapapun, tapi telah kujadikan kayu bakar. Kini aku melihat alam tak lagi kuadakan permusuhan. Di pastoranku keliling kutanami pepohonan. Kini di Arema Village pohon-pohon begitu banyak kulihat merimbuni gunung dan bukit. Tempatku dan teman-teman retret itu berangkat 4, berurutan dari bawah: ruang makan, ruang pertemuan, ruang doa, dan teratas ruang terbuka. Kamar-kamar ada di pinggiran di keempat tingkat. Saat pagi, siang, dan sore yang tampak dominan warna hijau dedaunan, beberapa kuning batang bambu, dan merah bunga-bunga. Hanya itu dan begitu. Tak kusangka saat malam tiba, kusempatkan diri melihat dari tingkat teratas bangunan itu betapa banyak sinar lampu listrik, merah, putih, kuning, beberapa hijau, sampai hampir di puncak gunung. Di mana ada lampu, di sana ada tanda kehidupan. Ternyata sampai puncak bukit pun ada rumah hunian insan. Ada pepatah, di mana ada gula di situ ada semut, yang artinya di mana ada rezeki di situ ada manusia. Maka Cisarua dengan lereng-lereng gunungnya pasti lahannya yang subur sehingga banyak penghuninya. Tanah yang subur banyak memberikan hasil adalah tanah yang murah hati. Sampailah aku pada permenungan pada sifat Sang Pencipta seperti disabdakannya. Aku ini murah hati. Yeremia bab 3 ayat 12. Begitulah permenunganku saat memandang alam di suatu tempat pada suatu saat seharian. Hari itu ku bersyukur atas alam dan kagum kepada Sang Penciptanya. Malam terus larut, aku menyerahkan diri kepadanya. Aku beranjak untuk mengistirahatkan badanku untuk siap menyambut hari baru esok dengan semangat yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin.